Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, tergantung jam berapa bisa diakses file ini. Ketemu lagi kita dalam mata kuliah Komunikasi Sosial dan Pembangunan dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas 11 Maret. Tetap masih bersama dengan saya Monica Suriliarti dan saya ingin menyapa dulu untuk teman-teman mahasiswa yang saat ini mungkin sedang menyimak perkuliahan ini sambil leyeh-leyeh gitu ya, sambil ngopi-ngopi, tapi di rumah aja karena kita masih stay at home, kita masih social distancing gitu ya. Pembahasan kita kali ini adalah mengenai pergeseran paradigma dalam komunikasi pembangunan. Kita akan lihat ada apa saja dalam perkuliahan kita hari ini ya. Oke, aduh. Oke, hari ini kita paling tidak akan bahas 2 hal nih teman-teman. Yang pertama kita akan bahas tentang paradigma yang ada dalam komunikasi pembangunan, dan selanjutnya kita akan mempelajari dari masing-masing paradigma itu model apa atau model komunikasi pembangunan seperti apa yang dilakukan gitu ya. Nah, kalau bicara mengenai paradigma, pembangunan atau paradigma komunikasi pembangunan, kemarin kita sudah belajar, modernisasi. Dan it turns out that modernisasi ini adalah salah satu dari paradigma yang kita pelajari gitu ya. Jadi, beberapa ahli mengklasifikasikan paradigma atau membagi paradigma pembangunan menjadi 3. Yang pertama adalah modernisasi yang dipercaya berlaku dari tahun 40 sampai 60-an, dan ini juga disebut sebagai paradigma dominan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah paradigma ketergantungan atau dependensi, ini lanjutannya gitu ya. Dan yang ketiga adalah paradigma multiplicity atau disebut dengan paradigma alternatif. Nah, sampai sekarang paradigma alternatif ini dipandang sebagai salah satu paradigma yang paling tidak bisa menutupi celah gitu ya, atau dia bisa memberikan solusi atas kritik-kritik yang muncul di paradigma-paradigma sebelumnya gitu. Nah, sekarang kita lihat paradigma pertama nih, modernisasi. Kemarin kita sudah bahas banyak hal ya tentang modernisasi ya. Yang jelas ini beberapa poin saya rangkumkan lagi gitu mengenai fokus dari paradigma modernisasi. Yang pertama, ketika bicara modernisasi, secara pasti kita akan juga belajar tentang hegemoni. Betul nggak? Ada penguasaan begitu ya. Kemudian ada proses bergerak dalam pembangunan yang berparadigma modernisasi, yaitu dari keterbelakangan menuju ke advance gitu ya. Nah, selanjutnya ketika bicara mengenai modernisasi, walaupun objek modernisasi adalah negara dunia ketiga atau mereka yang jadi korban dalam PD2 gitu ya, tetap dibutuhkan yang namanya sumber daya manusia, yaitu manusia modern yang nanti akan menjalankan pembangunan berperspektif atau berparadigma modernisasi. Dan ketika bicara modernisasi, tentu saja akan muncul juga istilah westernisasi. Kemarin kita juga sudah bahas ini ya, karena pada saat paradigma ini muncul, segala sesuatu yang berbau barat gitu ya, yang berbau kebudayaan barat, yang berbau hal-hal yang berhubungan dengan negara barat, itu dianggap sebagai modernisasi. Sehingga muncul juga sempat ya istilah westernisasi. Nah, di masa-masa itu apa sih model komunikasi pembangunan yang dilakukan begitu ya atau diaplikasikan? Nah, model komunikasi yang ada adalah SMCR oleh Berlo dan Two-Step Flow Communication oleh Paul Lazarsfeld. Ada yang masih ingat nggak SMCR Berlo itu apa? Ayo, nanti di saat diskusi kita akan bahas ya SMCR itu apa. Ini sebagai basic knowledge-nya anak-anak komunikasi nih harus masih ingat nih teman-teman. Kemudian karena di situ ada two-step flow, maka model pendekatan komunikasinya yang banyak dilakukan atau diaplikasikan itu adalah difusi inovasi yang sangat bergantung pada, apa ya, pada bantuan dari kelompok-kelompok masyarakat yang dianggap bisa aktif menyebarkan ke kelompok masyarakat lain yang lebih luas lingkupnya. Nah, difusi inovasi ini adalah sebuah teori yang sangat tua gitu ya, tetapi sampai sekarang masih banyak juga yang menggunakan. Nanti kita bahas apakah masih kontekstual atau tidak teori ini.
Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir dari model komunikasi ini, pada fokus pesan ya teman-teman ya. Karena ini adalah awal dari pembangunan, maka fokus pesannya juga hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal dasar yang dibutuhkan oleh manusia. Tentang pertumbuhan penduduk, tentang keluarga berencana, kesehatan, kemudian bagaimana bisa memantapkan perekonomian negara dari agraris atau dari kekayaan pertanian yang dimiliki oleh negara-negara yang menjadi objek dari modernisasi. Kemudian paradigma yang kedua adalah paradigma ketergantungan atau dependensi. Nah, kalau melihat dari, poin yang ada di layar ini gitu ya, bahwa nilai komoditas pertanian tidak dihargai setara seperti nilai industri, kemudian adanya investasi asing, tetapi akhirnya kita jadi sangat bergantung dari investasi asing tersebut. Sepertinya teman-teman sepakat nggak kalau misalnya saya bilang bahwa paradigma ini adalah bukan jawaban sih, tetapi kelanjutan dari paradigma modernisasi. Kritik dari paradigma modernisasi, gitu ya. Karena di modernisasi itu kan, negara yang jadi objek pembangunan atau negara yang dalam tanda kutip dalam upaya untuk mencoba dibangun, itu kan betul-betul, mereka tidak memiliki ruang atau tidak memiliki kemampuan untuk bisa, berkarya gitu ya. Ya karena saat itu memang tidak ada capability-nya, dianggapnya semacam itu gitu. Nah, kalau kondisi dependensi seperti ini, kira-kira model komunikasi seperti apa sih yang berlaku saat itu gitu ya? Kalau tadi SMCR, sekarang model komunikasinya adalah SMCRI yang digagas oleh Everett Rogers gitu ya. Nanti kita akan bahas SMCRI itu apa dan pendekatannya lebih kepada social marketing. Kenapa social marketing? Karena memang, pada fase ini segala hal yang berkaitan dengan hal-hal yang berbau sosial itu diklaim atau dijadikan sebagai kekuatan. Bahkan pada fase ini, pada paradigma ini muncul negara-negara, mulai bersatu gitu ya, untuk mencoba memperjuangkan, kondisi atau posisi mereka gitu. Jadi mereka memiliki kekuatan dan bergabung menjadi satu. Pesannya adalah tentang bagaimana imperialisme dan kolonialisme ini bisa membentuk subordinasi ekonomi. Subordinasi ya, kalau teman-teman belajar ketidaksetaraan akan muncul subordinasi, di mana di situ ada kondisi, kelompok tertentu yang dikuasai atau yang berada posisinya lebih rendah daripada kelompok yang lain. Nah, di paradigma terakhir atau ketiga, ini ada paradigma alternatif yang fokusnya pada bagaimana upaya sumber daya lokal itu bisa optimal, teman-teman. Karena selama dua paradigma sebelumnya, sumber daya lokal ini nggak punya ruang seperti yang tadi sudah saya singgung dikit ya. Bahwa memang karena mereka memang tidak punya suara gitu ya, tidak punya apa namanya, tempat untuk, menentukan sendiri. Sehingga di fokus ini, segala sesuatu itu penentuannya dari pihak luar, dari pihak kolonial, dari pihak imperial gitu. Nah, pada masa ini komunikasi atau model komunikasi yang terjadi adalah konvergensi oleh Kincaid, kemudian pendekatannya dengan partisipatori karena di sini ada optimalisasi dari lokal, residen gitu ya, dan fokus pesannya lebih kepada pengembangan masyarakat. Oke, itu tadi 3 paradigma dalam pembangunan dan perbedaan model komunikasi yang berlaku selama paradigma itu ada, dan ini adalah beberapa referensi yang bisa teman-teman akses atau bisa teman-teman dapatkan, bisa dicari gitu ya. Kalau misalnya kesulitan nanti bisa infoin ke saya aja, saya akan bantu provide untuk teman-teman gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan ini melalui forum diskusi. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kuliah kita hari ini dan semoga tetap sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.